Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saat yang berbahagia ini saya akan menyampaikan mengenai Paskah terakhir di bumi. Saudaraku, saya tidak akan menyampaikan mengenai cerita Paskah tentang Musa di Mesir dahulu kala, saudaraku. Meskipun itu adalah merupakan satu nubuatannya, karena saya yakin betul ini sudah diberitakan oleh hamba-hamba Tuhan yang lain. Tapi kali ini saya akan memberitahukan kepada saudara Paskah yang akan datang, Paskah terakhir, ketika gereja nanti sebentar lagi setelah Paskah, sesaat setelah Paskah itu gereja akan diungsikan dengan kekuatan dua sayap burung nasar besar. Itu tujuan kekristenan akhir zaman. Nubuatannya dulu adalah Paskah ketika Nabi Musa. Pada saat Nabi Musa setelah melakukan Paskah terakhir di Mesir waktu itu, saudara, kemudian terjadi tulah matinya semua anak sulung dari anak sulung manusia hingga anak sulung binatang, saudaraku. Kemudian setelah Paskah terakhir itu, saudaraku, maka saudaraku terjadilah Musa membawa bangsa Israel pergi ke padang gurun. Dan itu oleh Fir'aun, itu pun merupakan jebakan saja, masih dikejar, saudaraku. Fir'aun masih tidak rela dan ingin menghancurkan, membinasakan seluruh bangsa Israel waktu itu. Sehingga dikejarlah Musa bersama dengan rombongan bangsa Israel yang akan beribadah di padang gurun ini. Saudaraku, tetapi kekuatan Tuhan yang luar biasa melalui Musa, lewat kepemimpinan Musa, saudaraku, pada saat itu ketika dalam keadaan kritis terjebak, di depannya adalah lautan, kemudian di belakang dikejar oleh pasukan Fir'aun, kemudian dengan kuat kuasa Tuhan yang luar biasa, Musa membelah laut Tebrau, saudaraku. Kemudian bangsa Israel menjelajahi laut itu dengan leluasa karena laut itu sudah tersingkap, terbuka, saudaraku. Kemudian Fir'aun menyusul dan akhirnya tenggelam di lautan itu setelah bangsa Israel bebas keluar dari lautan tersebut, saudaraku. Ini kisah, saudaraku, satu cerita mengenai kehebatan Paskah di bawah kepemimpinan Musa pada saat itu. Di akhir zaman saya memberitahukan kepada saudara, di bawah kepemimpinan 7 orang hamba Tuhan yang di dalam Wahyu pasal 1 ayat 16 disebut sebagai 7 bintang di tangan kanan Allah, yang di dalam Wahyu pasal 1 ayat 20 disebut 7 malaikat sidang, yang kemudian di dalam Wahyu pasal 2 dan pasal 3 mereka disebut malaikat yang mendapat surat dari Tuhan. Malaikat jemaat sidang Efesus, Smyrna, Pergamos itu hamba-hamba Tuhan, bukan malaikat yang di langit yang dikirimi surat itu, saudaraku. Kemudian, saudaraku, 7 hamba Tuhan ini pula, saudaraku, hamba Tuhan yang digenggam di tangan kanan Tuhan ini, mereka akan melakukan satu kegerakan menjangkau bangsa Israel. Kemudian setelah Israel bertobat, dimeteraikan dengan jumlah 144.000 orang yang dimeteraikan, maka kemudian akan ada kebaktian dunia, saudaraku. Itu doa dari orang-orang kudus di seluruh penjuru bumi, itu sangat besar kuasanya sehingga bisa membuat, saudaraku, dunia nanti dihukum dengan 7 sangkakala. Dan itu yang melakukan juga adalah 7 tokoh tadi yang disebut sebagai 7 bintang di tangan kanan Allah. Saudaraku, saya juga memberitahu kepada saudara, ini sangat teramat penting, bahwa 7 bintang itu nanti akan memimpin jemaat gereja Tuhan yang sudah bersatu dari berbagai bangsa, suku, bahasa, dari berbagai gereja di muka bumi dan bangsa Israel, saudaraku, untuk satu kegerakan Paskah terakhir di muka bumi. Paskah terakhir itu terjadi seperti apa, saudaraku? Paskah terakhir itu terjadi ketika gereja yang bersatu dari segala bangsa, suku, bahasa, dari gereja bangsa Israel
dinyatakan gereja itu sudah seperti wanita yang cantik berpakaian matahari, bulan, dan bintang, saudaraku. Tetapi dia, saudaraku, dalam penderitaan dan keluhan tidak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Saudaraku, itu gereja yang bersatu, yang sebentar lagi akan dihimpit, dikejar oleh Fir'aun akhir zaman, yaitu Antikris dan iblis si ular naga tua. Saudaraku, ini pekerjaan hamba Tuhan di akhir zaman. Paskah terakhir itu nanti mujizatnya bukan lagi membelah laut Teberau. Saudaraku, saya beritahu saudara, mujizat dari Paskah terakhir di muka bumi ini tidak sekedar membelah laut Teberau. Tapi saudara baca dalam kitab Wahyu nanti, mujizat yang akan terjadi, yang menghindarkan gereja dari amukan Fir'aun akhir zaman, yang akan menghindarkan umat-umat pilihan dari kejaran Antikris, saudaraku. Itu gereja akan diterbangkan dengan 2 sayap burung nasar besar. Inilah Paskah terakhir, saudaraku. Kalau dulu setelah Paskah, Musa melakukan mujizat yang besar, membelah laut Teberau. Maka di bawah kepemimpinan 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah, maka di akhir zaman nanti, saudaraku, gereja akan dibawa oleh Tuhan melalui satu mujizat besar yang namanya pengungsian. Orang lain katakan itu sebagai pengangkatan, tidak apa-apa, beda istilah saja, saudaraku. Tapi yang jelas pada saat itu terjadi satu kuasa Allah yang mengangkat, memindahkan gereja Tuhan dari bahaya Antikris, dari bahaya Fir'aun yang mengejar, yang menghimpit di akhir zaman. Gereja akan dihindarkan dari masa Antikris. Kita akan membaca ini, saudaraku, Paskah akhir zaman yang tidak diberitakan oleh sebagian besar hamba Tuhan. Dan kalau ada pun mungkin di muka bumi ini hanya beberapa saja yang menyampaikan ini adalah kejadian mujizat setelah Paskah terakhir di muka bumi. Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai 6. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung, dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Perhatikan baik-baik. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah, seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Saudaraku, jadi sesaat sebelum gereja diungsikan, lepas dari ikatan Fir'aun akhir zaman, yaitu lepas dari masa Antikris, maka gereja itu di bawah pimpinan ke-7 bintang yang disebut di dalam Wahyu pasal 10 sebagai 7 guru, 7 halilintar, saudaraku. Itu hamba-hamba Tuhan yang akan dipakai oleh Tuhan di akhir zaman secara luar biasa, saudaraku. Ini, saudaraku, akan membawa gereja-gereja yang sudah bersatu dari segala bangsa, suku, bahasa, dari berbagai macam organisasi gereja, dan juga dengan bangsa Israel sudah bersatu. Nanti mereka akan dihindarkan dari masa Antikris, saudaraku. Gereja-gereja yang dewasa yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang ini, saudaraku, nanti akan diangkat, diterbangkan dengan 2 sayap burung nasar besar, saudaraku.
Jadi kalau pada zaman Musa, ini mujizatnya setelah Paskah terjadi, itu terbelahnya laut Teberau. Tetapi di akhir zaman, setelah Paskah terakhir terjadi, saudaraku, maka mujizat yang terjadi ini adalah, saudaraku, diungsikannya gereja Tuhan, dipindahkannya gereja Tuhan ke suatu tempat yang disediakan oleh Tuhan untuk menghindar masa antikris yang lamanya 1260 hari. Saudaraku, jadi mujizat besar pada Paskah terakhir itu bukan membelah laut lagi, saudaraku, lebih dahsyat, tetapi terbang, saudaraku. Dahsyat enggak, saudaraku? Ini bukan khayalan, ini terjadi betulan nanti di akhir zaman. Mujizat besar pada Paskah terakhir bukan lagi membelah laut Teberau, tetapi terbang dengan 2 sayap burung nasar yang besar. Sebab setelah itu, saudaraku, dunia akan dilanda masa antikris yang begitu dahsyat selama 42 bulan lamanya. Di sanalah nanti 7 cawan murka Allah itu nanti dicurahkan secara luar biasa. Penghukuman Tuhan yang dahsyat atas bumi yang belum pernah terjadi nanti akan dicurahkan. Dan itu pun nanti melalui 7 orang hamba Tuhan yang disebut 7 bintang di tangan kanan Allah tadi. Saudaraku, nanti caranya bagaimana? Ke depan tentunya saya akan memberitahukan, menerangkan secara detail pencurahan 7 cawan murka Allah ini dengan kaitannya masa antikris di muka bumi. Saudaraku, jadi inilah Paskah terakhir, saudaraku. Paskah terakhir itu terjadi setelah gereja dari bangsa-bangsa, dari seluruh penjuru bumi, dari berbagai organisasi gereja. Jadi sekarang jangan lagi, saudara, bertengkar karena organisasi gereja, tetapi bersatulah. Kemudian gereja yang sudah bersatu ini juga akan bersatu lagi dengan bangsa Israel. Sesudah itu ada kebaktian dunia yang mampu menggerakkan 7 sangkakala, penghukuman dari Allah Sang Putra. Saudaraku, kemudian pada penghujung akhir kebaktian dunia ini ada Paskah terakhir, saudaraku. Dan Paskah terakhir ini nanti akan menyebabkan mujizat besar, saudaraku. Kalau dulu setelah Paskah itu mujizatnya membelah laut Teberau, tetapi setelah Paskah terakhir di muka bumi, itu nantinya terjadinya masa pengungsian. Orang lain menyebut masa pengangkatan, tapi yang jelas pada saat itu terjadi kuasa Tuhan yang begitu besar, dahsyat dan luar biasa. Gereja Tuhan akan dipindahkan oleh Tuhan dengan kekuatan 2 sayap burung nasar besar. Inilah mujizat dari tokoh-tokoh akhir zaman yang disebut 7 bintang di tangan kanan Allah. 7 bintang itu kehadirannya sudah ditulis dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 16 dan ayat 20, dalam Wahyu pasal 2 dan pasal 3, bahkan Wahyu pasal 6, pasal 7, 8, saudaraku. Kemudian nanti arah dari 7 bintang ini akhirnya membawa gereja itu terangkat atau diungsikan di akhir zaman, saudaraku. Inilah mujizat kalau dulu ini membelah laut Teberau. Tetapi inilah mujizat akhir zaman yang akan terjadi untuk menghindarkan gereja dari kejaran Fir'aun, kejaran himpitan antikris di akhir zaman. Gereja akan dihindarkan dengan cara terbang dengan 2 sayap burung nasar besar. Ini mujizat besar sekali, lebih dari membelah laut Teberau, saudaraku. Karena pada saat itu terjadi nanti bencana-bencana, baik 7 meterai, 7 sangkakala, 7 cawan murka Allah. Nanti yang 7 meterai dan 7 sangkakala itu sudah terjadi, tetapi 7 cawan murka Allah ini belum terjadi, karena ini hanya terjadi pada masa antikris dan gereja nanti akan diungsikan. Jadi ini mujizat yang begitu besar. Kalau cuma bom nuklir meledak itu sudah biasa nanti. Ketika mujizat ini terjadi itu sudah berlalu, saudaraku. Perang dunia ketiga sudah lewat, saudaraku. Jadi ini Paskah terakhir, kejadiannya saya akan bacakan, saudaraku.
di dalam Wahyu pasal 10 ini pemberitaan mengenai Paskah terakhir ya saudaraku. Bahasanya itu indah sekali saudaraku, tapi ini hanya bisa diterjemahkan, bukan ditafsir ya, ini diterjemahkan oleh kuasa Roh Kudus saudaraku. Dan ini bahasanya indah sekali. Paskah terakhir Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 11. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga, berselubungkan awan, dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut, dan kaki kirinya di atas bumi. Dan ia berseru dengan suara nyaring seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya, tetapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Amin, saudaraku. Jadi ini pertama, ini berita pengungsian. Berita Paskah terakhir itu yang menyuarakan, memberitakan hari hanya, saudaraku, ini adalah 7 guru. 7 guru itu kalau di dalam Wahyu pasal 1 ayat 16, mereka disebut 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah. Saudaraku, di sini dikatakan, dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya. Jadi apa yang diucapkan 7 guru itu, saudaraku, ini dulu mau ditulis oleh Rasul Yohanes di kitab Wahyu ini. Tetapi Tuhan katakan itu jangan ditulis, karena itu rahasia tentang waktu saat ketika pengungsian, ketika pengangkatan itu terjadi. Jadi mengenai waktu hari H saat pengangkatan atau pengungsian terjadi, itu disuarakan oleh 7 guru ini. Dan ini masih dimeteraikan sampai saat ini. Dan nanti hanya disampaikan 1 kali itu saja, ketika kitab Wahyu pasal 10 ini digenapi. Pada saat itu nanti 7 guru itu akan berbicara, ayo gereja siap. Karena pada hari ini, pada hari yang ditentukan pada saat itu, ketika kitab Wahyu digenapi nanti, saudaraku, gereja akan diterbangkan dengan 2 sayap burung nasar besar. Itu kurang lebih suaranya ke-7 guru itu seperti itu. Tetapi ini menyangkut saat hari H-nya, saudaraku. Sehingga ini oleh Tuhan kepada Rasul Yohanes disuruh dimeteraikan. Dan sesudah ke-7 guru itu selesai berbicara. Nah, saudaraku, di sini guru kok berbicara, saudaraku. Ini satu bahasa juga, saudara. Karena 7 guru itu juga yang disebut 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah. Mereka juga adalah 7 malaikat sidang yang mengembala Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Mereka hamba Tuhan yang memimpin kegerakan kuda putih. Mereka hamba Tuhan yang menjangkau memeteraikan Israel sampai jumlah bilangan yang genap, yaitu 144.000. Mereka hamba Tuhan yang melaksanakan penghukuman 7 meterai. Mereka hamba Tuhan yang melaksanakan penghukuman 7 sangkakala, yang memimpin kebaktian dunia yang terjadi sebelum masa pengungsian ini, sebelum Paskah terakhir ini, saudaraku. Jadi, saudaraku, 7 guru ini nanti juga, saudaraku, ini menunjuk kepada 7 hamba Tuhan itu, yang sebetulnya di Wahyu pasal 10 pada ayat ini, tetapi aku mendengar suatu suara dari surga, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ke-7 guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Itu sebetulnya dulu Yohanes mau nulis di kitab Wahyu ini. Pada hari sekian, tanggal sekian, tahun sekian, terjadilah masa pengungsian. Tetapi itu oleh Tuhan disuruh memeteraikan apa yang dikatakan 7 guru ini. Dan ini hanya 1 kali terjadi, boleh dibuka nanti ketika Wahyu pasal 10 ini digenapi, saudaraku. Dan pelaksanaannya itu pada Wahyu pasal yang ke-12 tadi, saudaraku. Di sini kalau di dalam kisah nubuatannya dulu, ketika mau Paskah terjadi itu,
bangsa Israel memakan roti tidak beragi, kemudian memakan sayuran yang pahit, saudaraku, kemudian berangkatlah Paskah mengungsi ke padang gurun. Tetapi, saudaraku, di sini juga ada sesuatu kisah yang bagus ya, saudaraku, nubuatan yang bagus. Kitab Wahyu pasal 10 ini saya bacakan. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya, dan di mulutku ia terasa manis seperti madu. Tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Saudaraku, jadi ini rahasia akhir zaman, Paskah terakhir, mengenai mujizat besar. Kalau dulu mujizatnya Musa membelah laut Tebro, mujizat Paskah terakhir itu nanti terbangnya gereja dengan 2 sayap burung nasar yang besar. Saudaraku, saya bacakan lagi Wahyu pasal 12. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun. Ini kalau dulu Israel, saudaraku, di bawah pimpinan Musa. Perempuan itu lari ke padang gurun. Perempuan yang berselubungkan matahari, bulan, dan bintang tadi, saudaraku, lari ke padang gurun. Ini di bawah kepemimpinan 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah, saudaraku, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Saudaraku, kalau saudara membaca di dalam ayat yang ke-14, di sana perempuan itu terbang dengan 2 sayap burung nasar besar, saudaraku. Inilah mujizat besar yang akan terjadi ketika Paskah terakhir terjadi nanti, saudaraku. Jadi saya tidak flashback ke belakang menceritakan Paskah ketika zaman Musa, mengkaitkan dengan corona, tidak, saudaraku, nggak mau saya, saudaraku. Itu terjadi Paskah ketika zaman Musa, itu nubuatan saja nanti, bahwa itu merupakan gambaran yang akan terjadi di akhir zaman, di mana nanti gereja akan dihimpit sangat keras oleh Fir'aun akhir zaman, oleh antikris akhir zaman, dan pada puncaknya nanti akan terjadi Paskah terakhir, di mana nanti gereja akan diungsikan ke padang belantara pengungsian. Bahasa Wahyu pasal 12 begitu ya, saudaraku. Jadi saya mengambil bahasanya kitab Wahyu saja. Ini diungsikan kalau menurut bahasa kitab Wahyu, bukan rapture, bukan diangkat dan lain sebagainya, tapi diungsikan di suatu tempat yang disediakan oleh Allah, saudaraku. Dan itu dengan kekuatan 2 sayap burung nasar besar. Kalau dulu pada zaman Musa, mujizat setelah Paskah itu terbelahnya lautan Tebrau, saudaraku. Tetapi mujizat di akhir zaman setelah Paskah terakhir di muka bumi adalah terbangnya, terangkatnya, diungsikannya gereja Tuhan dari bahaya kejaran antikris, kejaran ular naga tua. Kalau saudara membaca di dalam Wahyu pasal 12, ini ayat-ayat selanjutnya sampai ayat terakhir, perempuan itu nanti akan dikejar oleh ular itu. Kemudian bumi menolong, saudaraku, menyemburkan air, saudaraku, dan bumi menolong sehingga air itu, saudaraku, ditelan oleh bumi sehingga bumi selamat. Kemudian perempuan itu terbang dengan 2 sayap burung nasar besar, seperti halnya ketika terjadi pada zaman Fir'aun, saudaraku. Musa itu juga dihalang-halangi oleh air yang besar, saudaraku, tapi air itu terbuka, saudaraku. Di akhir zaman juga begitu. Gereja mempelai wanita yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang nanti disembur dengan air yang besar, tapi bumi menolong. Kemudian perempuan itu terbang
dengan 2 sayap burung nasar. Kalau dulu Israel itu menyeberang ke lautan itu, ke air itu, saudaraku. Tetapi di akhir zaman bukan menyeberang lagi, dia terbang, saudaraku. Jadi ini mujizat besar, suatu rahasia zaman, saudaraku. Dan kejadian ini, nubuatan ini arahnya, saudaraku, masa pengangkatan, masa ketika gereja diungsikan, ini di bawah pimpinan ke-7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah, yang disebut di dalam kitab Wahyu pasal 1 sebagai bintang yang digenggam di tangan kanan Allah. Hamba-hamba Tuhan yang disatukan di dalam genggam tangan kanan Allah. Hamba-hamba Tuhan kalau disatukan itu nanti begitu dahsyat, omongannya tidak akan meleset, saudaraku. Ya dan amin, saudaraku. Jadi bersatulah hamba-hamba Tuhan di akhir zaman, waktunya sudah dekat. Paskah tidak hanya seperti Paskahnya Fir'aun dulu, tetapi ini Paskah yang luar biasa. Tidak seperti mujizatnya Musa dulu, tetapi ini ada 21 tulah yang mengikuti. Kemudian mujizatnya juga bukan cuma terbelahnya laut, tetapi terbangnya gereja Tuhan di akhir zaman. Saudaraku, luar biasa. Inilah rahasia rencana Allah di akhir zaman yang saya beritakan melalui Paskah kali ini. Saya pesan kepada saudara, ini menjelang Paskah, banyak guncangan-guncangan terjadi. Saudara di rumah saja berdoa baik-baik, banyak memohon kuasa Allah, berikan rumah-rumahmu tanda percikan darah Kristus, artinya tanda bahwa di rumahmu itu ada misbahnya Tuhan, ada doa, di rumahmu ada Roh Kudus, ada kuasa Allah, di rumahmu ada persekutuan. Dengar firman Tuhan ini, kiranya Tuhan memberkati saudara dengan berkat roh wahyu yang luar biasa. Haleluya. Amin.